Shalom, saya Desi Ursula, nomor 08-22-120. Bacaan Injil saya ambil dari kalender liturgi 9 Maret 2025, yaitu Matius 9 ayat 14 dan 15. Bacaan Injil kali ini sangat singkat, hanya 2 ayat, yaitu tentang kapan harus berpuasa. Saya bacakan untuk Anda, Matius 9 ayat 14. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang-orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-mu tidak?" Mengapa mereka menanyakan hal ini kepada Yesus? Apakah mereka merasa sangat berpengalaman dalam hal berpuasa? Ataukah mereka sangat ahli dalam berpuasa? Di sini dituliskan bahwa datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus. Yang dimaksud di sini adalah Yohanes Pembaptis, murid-murid Yohanes Pembaptis. Mereka adalah kaum eseni, mereka adalah pertapa, mereka terbiasa dalam hal berpuasa. Murid-murid Yohanes Pembaptis dan kaum Farisi berpuasa 2 kali dalam seminggu dan berpuasa pada hari raya pendamaian. Kaum Farisi adalah orang-orang yang taat pada hukum Taurat dan taat pada aturan-aturan keagamaan. Tentu saja mereka tahu akan aturan-aturan berpuasa. Lalu juga, mengapa mereka menanyakan hal ini kepada Yesus saat Yesus sedang makan-makan bersama para murid? Apakah pertama kali mereka melihat, lalu mereka bertanya kepada Yesus? Ataukah sebelum-sebelumnya mereka sudah mengawasi bahwa Yesus sering hadir dalam acara perjamuan makan-makan? Konteksnya ada dalam Injil sebelumnya, yaitu Matius 9 ayat 9 sampai 13, yaitu tentang Matius pemungut cukai. Matius pemungut cukai ini menjadi pengikut Yesus. Lalu Matius mengundang Yesus dalam acara perjamuan makan-makan. Yang hadir di situ adalah Tuhan Yesus, para murid Yesus, para pemungut cukai teman-teman Matius, dan juga orang-orang berdosa. Dan ini menjadi pertanyaan kritis bagi kaum Farisi. Mengapa Yesus ada dalam kalangan mereka? Mengapa Yesus hadir dalam acara perjamuan makan-makan? Dan juga, apalagi perjamuan makan-makan ini merupakan kebiasaan dari orang-orang Romawi, orang-orang Yunani, dan orang-orang non-Yahudi. Sehingga ini menjadi sangat kritis bagi para kaum Farisi untuk menanyakan kepada Yesus. Perjamuan makan-makan juga diangkat dalam Injil Lukas. Dalam perjamuan makan-makan ini merupakan kesempatan bagi Yesus untuk memberikan sabda, untuk memberikan pengajaran, untuk memberikan pengampunan dan rekonsiliasi. Sehingga menjadi kebiasaan para murid Yesus dalam acara perjamuan dan makan-makan yang dihadiri oleh Tuhan Yesus. Di sana pasti akan ada sabda, pasti akan ada pengajaran, lalu mereka merenungkannya dan lalu makan-makan. Maka saya bacakan perikop selanjutnya, yaitu ayat 15. Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Namun akan datang harinya mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka berpuasa." Pada awalnya, berpuasa itu tidak hanya tidak makan, tidak hanya tidak minum atau tidak makan makanan tertentu, tetapi lebih pada merendahkan hati untuk menerima kehadiran Allah. Dan di sini yang dimaksud dengan mempelai adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi, ketika Tuhan Yesus tidak ada bersama para murid, saat itulah para murid harus berpuasa. Lalu bagaimana dengan saat ini?
Hati yang tertutup, hati yang sibuk dengan persoalannya sendiri tanpa menyadari kehadiran Tuhan adalah hati yang berdosa. Berpuasa dan berpantang adalah menyadari hati ini penuh dosa, hati ini tertutup akan kehadiran Tuhan. Berpuasa dan berpantang adalah menata ulang, menata kesemrawutan hidup, ditata ulang untuk dapat menerima kehadiran Tuhan Yesus. Berpuasa dan berpantang juga mengosongkan diri, seperti bejana yang kosong, yang siap diisi oleh rahmat-rahmat Tuhan. Maka berpuasa dan berpantang dalam masa prapaskah adalah menata kehidupan rohani untuk dapat menerima kebangkitan Tuhan Yesus. Saya tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, aku ingin menata ulang kehidupanku di masa prapaskah ini. Aku mau menyiapkan hatiku yang kosong, seperti bejana yang kosong yang siap diisi dengan rahmat-rahmat yang aku perlukan. Demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.